Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vestatia Amanda Widas Putri dari kelas 11 IPS 4, nomor absensi 23. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan ini berdiri seperempat abad, 25 tahun, setelah berdirinya Kerajaan Safawi 21 April 1526. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibn Qasim. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya, Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru berbinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dinilai sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada masa Al-Walid dari Bani Umayyah, India menjadi wilayah Islam. Kerajaan Mughal berkuasa di India dari abad 16 sampai 19 dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Zainuddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530 adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Ia keturunan Timur Leng atau Amir Timur. Kemajuan. Pertama, bidang politik. Para penguasa Mughal menerapkan sistem militeristik dalam rangka mempertahankan wilayahnya. Kedua, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, sektor pertanian menjadi bagian terpenting selain perdagangan, pajak, dan perindustrian. Dalam mengatur sektor pertanian, pemerintah menerapkan sistem hubungan petani berdasarkan lahan pertanian. Deh merupakan unit lahan pertanian terkecil. Beberapa deh tergabung dalam pargana desa. Komunitas petani dipimpin oleh seorang mukadam. Melalui mukadam, itulah pemerintah berhubungan dengan para petani. Ketiga, bidang seni dan arsitektur. Pada masa Sultan Akbar telah digunakan 3 macam bahasa, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusastraan. Akbar juga menciptakan suatu bahasa baru yang merupakan gabungan ketiga bahasa tersebut ditambah dengan bahasa Hindu, yaitu bahasa Urdu. Karya seni lainnya yaitu karya-karya arsitektur yang sangat indah. Pada masa Akbar dibangun Istana Fatpur Sikri di Sikri, villa-villa dan masjid-masjid megah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapis mutiara yang diberi nama Masjid Moti di Agra, Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Kemunduran dan kehancuran. Pada awal abad 18, kerajaan Mughal mulai memasuki masa kemundurannya. Para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh para penguasa sebelumnya. Bahkan Sultan terakhir akhirnya diusir dari istana setelah perlawanannya dipatahkan oleh Inggris. Faktor-faktor. Faktor internal. Pertama, perebutan kekuasaan antara para penguasa Mughal. Kedua, semua pewaris tahta kerajaan pasca Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Ketiga, kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam menggunakan uang negara. Faktor eksternalnya. Pertama, serangan dari Persia dan Afghanistan. Kedua, gerakan relivalis Hindu tumbuh pesat dan menampilkan diri sebagai gerakan anti-Islam. Ketiga, pukulan hebat dari Inggris terhadap kerajaan Mughal yang sedang sempoyongan, mengakibatkan kerajaan ini jatuh dan ambruk untuk selamanya. Bahkan, Bahadur Shah, Sultan terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal di India. Selanjutnya, India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Bukti-bukti peninggalan kerajaan Mughal di India yaitu pertama, Benteng Agra, kedua, Istana Jahangir, ketiga, Istana Ratu Joda, keempat, Benteng Merah, kelima, Taj Mahal, 6, Makam Akbar, 7, Diwan Ikhlas, 8, Bulan Dawarza, 9, Panch Mahal, 10, Jama Masjid, 11, Masjid Chauburji. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.